berdua mengajarkan ke masing-masing. Berdua dimulai. Kai berdoa kita cukupkan. Oke, yang udah pretest sudah pada selesai nggak? Albert udah selesai? Udah, Kak. Oke. Nilai berapa, Bet? Langsung keluar nggak sih nilainya? Aku lupa. Settinganku langsung bisa kalian lihat nilai atau enggak ya? Salah satu, Kak. Salah satu. Oke, udah cukup oke lah. Kayak, wait a sec. Aku mau share screen dulu. Hmm. Anyway, karena petku lagi lowbat, jadi ini udah ini sih, udah di 38. Hopefully nggak ngeganggu, jadi sambil ngecharge. Jujur. Oke, jadi nanti kalau misalnya nggak selesai pembahasan materinya, nanti itu jadi latihan soal kalian ya, teman-teman. Oke, asam basa. Jadi kita mulai dulu dari teori asam basa, yang mana teori asam basa itu yang paling familiar itu emang ada tiga, Arrhenius sama Bronsted-Lowry. Nah, langsung di highlight aja. Sebenarnya agak mirip-mirip ya. Arrhenius sama Bronsted-Lowry itu mirip. Yang emang agak jauh beda itu adalah si Lewis, karena dia udah ngomongin dari PEB, pasangan elektron bebas. Oke, jadi Arrhenius itu menyatakan kalau asam itu adalah yang sorry, ternyata warna hitam, guys. Asam itu adalah yang bisa menghasilkan H+, gitu. Nah, nanti H+ yang dia bisa hasilkan itu dia bisa lepas sebenarnya gitu ya. Nah, contohnya di sini HCl. Jadi HCl itu kan kalau diuraikan dia akan menjadi ion H+ dan Cl-. Nah, dia bisa melepas H+, makanya HCl berarti itu adalah asam gitu. Karena dia bisa menghasilkan HCl. Sorry, H+. Terus basa itu adalah menghasilkan OH- gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada ditanya teori ini siapa, dia yang membahas OH- itu cuma dibahas sama Arrhenius, udah pasti itu Arrhenius gitu ya. Kalau ngomongin elektron pasti itu punyanya si Lewis gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari si Arrhenius, bahasa itulah yang bisa menghasilkan atau melepaskan OH- gitu. Nah, contohnya NaOH. NaOH kan kalau diuraikan dia akan terurai menjadi Na plus sama OH- gitu. Oke, nah kalau Bronsted Lowry, dia kalau kalian lihat ini sama banget asamnya itu. Asamnya si Arrhenius sama si Brustolor itu mirip banget. Yaitu donor proton. Donor kan bisa melepaskan kan, atau bisa memberikan gitu. Nah, proton itu adalah H+, gitu. Nah, tapi yang dia beda itu di basa. Kalau basanya si Arrhenius kan dia sorotinnya adalah OH-. Sementara si Bernard Lowry dia tetap fokus ke H+. Kalau asam itu adalah yang melepaskan H+, maka si basa lah yang menerima H+, gitu. Nah, di sini juga di teori ini, jujur yang paling sering muncul teorinya adalah teorinya Bernard Lowry dibanding Arrhenius sama Lewis. Nah, kenapa? Karena itu sering banget dia ditanya asam basa konjugasi gitu. Kalau asam pasti pasangannya adalah basa konjugasi. Kalau basa pasangannya adalah asam konjugasi. Basa konjugasi atau asam konjugasi sering juga ini disebut dengan garam gitu. Oke. Nah, jadi teorinya eh, si Bernoulli tadi, asam itu adalah yang melepaskan H+. Kita lihat di sini CH3COH. Kenapa dia bertindak sebagai asam? Nah, cek teman-teman. Nih, kamu lihat, ini dia kan ada CH3, COO-. Nah, dia lepasin nih si H plusnya ini. Gitu. Nah, sementara H2O di sini ditangkapnya si H plus itu. Makanya dia di sini jadi H3O plus. Maka yang asam tadi adalah yang melepas H plus. Nah, yang menerima H plus itulah basa. Yang mana asamnya berarti CH3COH. Basa konjugasinya itu adalah posisi ketika si CH3COH itu udah melepaskan H plusnya gitu. Makanya CH3CO gitu. Dan yang H3O plus tadi dari si H2O yang udah menerima H plus. Makanya jadi tiga hanya gitu. Oke, jadi asam 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 di sini CH3COH, basa konjugasinya CH3CO- dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi kuncinya adalah lihat aja dari yang kehilangan H plus dan yang satu lagi hanya jadi tambah kita. Nah, kalau teorinya si Lewis, asam itu adalah yang menerima. Akseptor itu adalah artinya penerima ya. Elektron. Jadi ini kebalik ya. Kalau di asam kan donor H plus. Kalau masalah elektron si asam itu yang menerima elektron, pasang elektron bebas. Nah, sementara si basa itu adalah yang donor elektron. Nah, kuncinya di sini biasanya adalah
Kamu tentuin aja yang mana senyawa yang punya pasangan elektron bebas, ya kan? Gimana kalau misalnya dia nggak punya elektron bebas, gimana dia bisa jadi pendonor, ya kan? Jadi kalau di sini, kalau kalian eh lihat ya, di sini yang menerima itu kan si NH3 ya. Nah, yang melepas itu adalah si BF3. B itu nomor berapa, guys? B itu kira-kira nomor berapa? Nomor 3 kah? Ayo, di sini NH3. Ini, aku takut. Ini donor elektron. Itu si basa yang menerima NH3. Nah, uh, 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 uh. Kalau kalian lihat kira-kira antara BF3 sama NH3 siapa yang punya elektron bebas di sini? Ada yang bisa jawab gak? Yang punya elektron bebas kan kemarin udah ngebahas tentang elektron bebas juga ya. Berarti di sini siapa kira-kira? BF ya Kak. BF yang punya B BF itu berarti. emang oke, aku ingatin balik lagi yang punya elektron bebas itu lihatnya dari mana? Kalau misalnya kita ngomongin dari si BF3 nih, nah yang elektron bebas itu lihatnya di siapa? Salah deh Kak. Ayo, aku bisa Mas, jadi ini aku salah loh ininya ke posisinya ini. Hati-hati loh guys. Ada nggak kira-kira di sini kesalahan? Di sini B itu ingat guys, B itu nomor 5 kalau nggak salah aku lebih ingat dia golongan 3, golongan boron karena golongan 3 disebut golongan boron kan. Nah dia itu 23. Nah artinya si BF3 itu nggak punya pesan elektron bebas. Kenapa? Kalau coba kita gambarin ya, kan B itu kan gini, tuh 2 3 kan berarti. Sebenarnya kalau ke bentuk yang ini ya dia akan berusaha tolak menolak ya, jadi akan lebih jauh lagi ini. F F F. Nah, tadi si boron itu, kalau kalian mau cek, boleh silahkan dicek di tabel periode unsurnya. Ini nomor 5, berarti dia 2 3. Nah, semua elektronnya udah habis kan, berarti kan. Nah, NH3, kalau NH3 kan, dia itu nomor 7. Berarti dia 25 ya, si N. Sorry, yang kita sorot adalah si atom pusat. Atom pusat itu biasanya adalah yang jumlahnya 1, gitu. Oke, ya, pada umumnya gitu. Kalau misalnya ada dua unsur yang jumlah atomnya sama-sama 1, biasanya yang atom yang nomor atomnya lebih besar itu yang jadi atom pusat kita. Oh, nah dia punya 5 ya, dan 3 itu ber berikatan lah sama si H. Nah, berarti dia punya satu pasangan elektron bebas. Jadi sebenarnya yang donor pasangan elektron bebas itu adalah NH NH3 kan? Benar gak? iya, Berarti yang menerima adalah si asam. Apakah di sini ada yang salah? Kebalik gak ini? iya, Karena tadi itu ini sempat geser gitu filenya dari Word. Apa? Aku sempat ngerjainnya itu di laptop yang di rumah terus pas di sekolah ternyata jadi kegeser guys. Jadi ini yang asam ya, ini kebalik ya. Oke. Jadi yang asam itu pasti yang nggak bukan pasti yang nggak punya, tapi yang pasti yang donor itu yaitu si basa pasti punya pasangan yang terbebas. Udah itu kuncinya biasanya. Oke? Dan ini nggak terlalu sering ditanya, tapi kalau ditanya ya itu tadi kuncinya. Oke, hopefully kalian udah bisa nanti menentukan ya mana broset telur ya Arrhenius sama si Lewis, dan nanti ketika dikasih senyawa kalian bisa tentukan mana asam basa konjugasi pasangannya yang mana kita. Oke, next aku masuk ke hidrolisis. Hidrolisis itu kan sebenarnya terurai ya, terurai eh, hidrolisis garam berarti garam diuraikan dengan air gitu. Hidro kan ngomongnya air. Nah, jadi di sini tapi kita sering banget ngebahasnya itu dari asam basa dulu karena kan asam tambah basa hasilnya adalah garam tambah air. Ya kan? Ada lagu loh, lagu MIPA. Pernah dengar nggak? 0 bagi 0 tak tentu, energi M C pangkat 2 kromosom manusia, 4 dan 6 jumlahnya, asam basa, garam hasilnya. Nah, hasil utamanya garam, tapi akan ada H2O atau air sebagai hasil sampingannya kan. Nah, si garam ini, jadi reaksi hidrolisis sebenarnya kebalikan, garam ditambah 2O gitu. Oke? Jadi dia nanti akan terlisis sama asam tambah basa. Nah, di sini kita juga harus notice yang mana termasuk reaksi yang hidrolisis parsial, hidrolisis sempurna gitu. Jadi kuncinya di hidrolisis keywordnya itu adalah yang kuat.
akan menjadi pembawa sifat. Nah, kayak lemah yang akan terurai, yang akan jadi terhidrolisis gitu. Lemah terhidrolisis. Jadi kuncinya di situ ya. Nah, jadi apalagi kunci yang lain yang kalian harus tahu di asam basa itu adalah asam. Kalian harus bisa menentukan yang mana asam kuat, mana basa kuat, mana yang lemah gitu. Biar kalian bisa langsung tahu yang mana yang nanti terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis total atau bahkan nggak terhidrolisis. Karena kalau dua-duanya kuat, dia nggak akan terhidrolisis. Jadi kuncinya kalau kalau sifatnya kuat, ya nggak akan bisa terurai gitu ya. Itu manusiawi ya, duniawi banget ini. Nah, kalau yang kuat itu akan jadi pembawa sifat gitu. Yang sifatnya kuat berarti nanti eh, dia yang akan menang kasarnya gitu. Jadi misal ada garam yang terbentuk dari asam kuat sama basa lemah. Maka nanti yang terurai siapa? Yang terhidrolisis siapa? Apa kak tadi? Asam kuat dicampur sama basa lemah contohnya. Berarti yang terhidrolisis siapa? Asam kuat Eh, kok. Terhidrolisis. yang lemah. Tulisan aku terlalu cakep ini kayaknya. Ntar aku rapiin. Jangan, 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 jangan ini. Ayo, yang tadi kata kuncinya adalah yang kuat akan jadi pembawa sifat, kuat pembawa sifat, yang lemah terhidrolisis. Nah, di sini aja deh, sifat. Nah, sementara yang lemah itu yang akan terhidrolisis atau bahan hidrolisis itu terurai ya guys. Cuma terurai oleh air, makanya bahasanya jadi terhidrolisis gitu. Air kan hidro apa dihidrogenoksida kan. Gitu. Udah, berarti tadi kalau basa basa kuat asam kuat dengan basa lemah yang akan terhidrolisis siapa? Terus lemah. Iya, basa lemah ya. Oke. Nah, contohnya aku kasih satu deh. Karena nanti rumusnya akan beda ya, teman-teman. Ketika dia terhidrolisis parsial atau total. Misal, ada garam. Garamnya adalah Ca Cl2. Kira-kira ini yang terhidrolisis siapa? Nah, ada yang terhidrolisis gak? CaOH. Ca. Kenapa Ca? Oke, aku ingatin lagi dikit ya. Basa kuat itu siapa aja. Padahal tadi aku udah sempat mau buat listnya, ternyata aku nggak jadi aku listin. Oke, asam kuat siapa? Oke, asam kuat itu cuma ada 7 guys. Ada yang hafal nggak asam kuat apa aja? Ada yang hafal nggak? Asam kuat siapa aja? Karena emang ini harus di HCl. Aduh. ya ini harus dihafal ya. Karena kalau enggak susah menentukan yang mana yang lemah. Karena di luar yang asam kuat ya udah nggak ada lagi yang ini yang kuat gitu. Jadi yang lainnya itu adalah lemah gitu. Oke? Ya, apa aja tadi? Siapa tadi yang mau nyebutin? Robi. C. Oke, HCl, terus H2SO. uh, biasanya itu HBr. dari ini ya, dari golongan halogen, HBr, HI, nah kayaknya udah mulai habis karena HF itu nggak masuk. Baru H2SO4. masuk ke H2SO4, terus apa lagi guys? HClO. Ini udah 1, 2, 3, 4 ya, berarti HNO3 dulu ya. Oke, HNO3, terus HClO4 sama HClO3. Oke? Terus kalau yang basa kuat apa aja? Ada yang tahu nggak basa kuat? Golongan satu Golongan satu sama golongan. dua. Oke, tapi apakah semua golongan dua itu masuk basa kuat? Enggak. Enggak ya. Jadi golongan satu, yuk. Golongan satu ada siapa aja? Berarti golongan satu, hai Lina. Tapi kecuali hidrogen. Hidrogen sebenarnya nggak tergolong golongan satu, guys. Dia spesial ya. Ya, jadi dari Li dulu. Golongan satu kan ada Li. Kalau gabung sama OH jadi LiOH. Terus ada siapa lagi? Ada RB. eh RBOH. hai Lina. Na dulu ya. Na Ya. gabung sama OH, NaOH, terus ada K, OH, terus ada Ailina, Ya, kau H2O. rebut. Nah, berarti rubidium. Ya, RB. Nah, K, RBOH. Eh, Cesium masih masuk.
C. CSOH. Fr itu udah nggak masuk, dia udah tergolong senyawa radioaktif. Oke? Terus lanjut yang golongan 2A. Nah, yang golongan 2A nih yang agak tricky. Kalau golongan 2A itu kan ada beli mangga berarti berilium. Nah, berilium itu tergolong ampoter. Pernah dengar ampoter nggak, guys? Ampoter itu dia bisa sebagai asam, bisa sebagai kuat, tergantung dia direaksikan sama siapa. Jadi ketika eh, misalnya dia kan BeOH ya, BeOH 2 kali. Kalau direaksikan, eh, dia kan lebih ke basa nih di sini sifatnya, tapi bisa aja dia bersifat asam gitu. Jadi biasanya dia nggak terlalu diikutkan dan jarang sih masuk di soal gitu. Jadi chill aja. Terus yang berikutnya berarti kalau MG ini juga agak tricky. Aku ngelihat ada beberapa soal kayak ada pembahasan di buku gitu yang pakai MG itu sebagai yang kuat, tapi ada juga yang pakai yang lemah. Sebenarnya MG itu tergolong lemah sih, gitu. Jadi mulainya dari beli mangga, cabe berarti apa? Cabe berarti CaOH 2 kali. Terus ada R. cabe SR berarti strontium ya. SrOH 2 kali. Terus barium OH 2 kali. Gitu. Oke? Nah, jadi kamu lihat dari sini. Misalnya tadi CaCl2. CaCl2 itu berarti terbentuk dari asam dan basa apa sih yang ngasilin CaCl2? Ada yang bisa jawab gak? Kalau mau menghasilkan CaCl2 itu terbentuk eh, asam sama basanya apa? Berarti dari CaOH 2 kali kan? Terus ditambah dengan Cl2 berarti dari HCl. Nah, kenapa Cl yang jadi 2 itu kan dari penyentaran reaksi aja sebenarnya juga. Sorry, Cl2-nya itu kan berarti karena CaCl2 dari awal kan. Ca2 plus tambah eh, 2 OH amin gitu. Jadi pas dia gabung sama si Cl kan tukaran ya. Cl itu harus 2 untuk mengimbangi Ca. Ca itu Ca2 plus Cl itu 1 min. Gitu. Jadi CaCl2 paling kalau misalnya kamu harus menginterakan ini tinggal kamu kali 2 gitu. Kayak baru ini tambah H2O. Nah, CaOH 2 kali tadi masuk list apa, guys? Ini termasuk ke basa, aku buat BK ya, basa kuat. HCl termasuk ke asam kuat. Udah? Berarti si CaCl2 garam apa? Ayo. Ga- Garam. Garam Enggak. netral. Ya. Netral. Iya, garam netral. Kenapa garam netral? Dia nggak terhidrolisis. Dua-duanya itu kuat. Gitu. Oke? Jadi kalau garamnya itu berasal dari spesies yang kuat, dua-duanya kuat, asam dan basanya kuat, maka dia nggak akan terhidrolisis, maka pH-nya akan di 7 gitu. Oke? Jadi reaksi yang non hidrolisis. Aman? Nyambung, guys? Ya muka. Oke, next kita masuk ke yang spesies yang parsial ya. Yang parsial itu berarti setengah, artinya ada satu yang lemah, satu yang kuat gitu. Nah, kalau misalnya asam kuat sama basa lemah, berarti yang terhidrolisis. Aku bahasnya yang terhidrolisis. Kalau asam kuat sama basa lemah, yang terhidrolisis siapa? Wassalamah. Ya, basa lemah. Kasih contoh garam yang masuk ke asam kuat, terus kita tambahkan sama basa lemah. Mau nggak buat? Aduh, contoh asam kuat. Karena tadi udah HCl, jangan HCl deh, misalnya HBr. Kalau kita jumlahkan sama, misalkanlah AlOH 3 kali, AlOH 3 kali. Nah, maka senyawanya apa, guys? Garamnya apa? Berarti akan jadi AlBr 3 kali ditambah H2O. Nanti tinggal penyantaran aja ya. Oke? Nah, kalau misal kalian bingung, Kak, kenapa LBr 3? Tapi aku yakin banget sih kalian udah ini. Tapi kalau misalnya amit-amit kalian bingung, kalian tanya. Oke? Nah, berarti ini kan tadi asam kuat. Kok nggak ganti warnanya? Ini asam kuat, ini adalah basa lemah. Ini berarti garam yang basa lemahnya akan terhidrolisis dan yang sisa. Kalau yang terhidrolisis si basa lemah, yang tersisa dan akan jadi pembawa sifat berarti si asam kuat atau si asam. Nah, maka dia kan ada menjadi garam asam. Makanya kalau misalnya eh, campuran ini dicampur bla 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 sekian 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 gitu, berapakah pH-nya gitu. Kalau kita mau menghitung pH-nya, kita harus pakai rumus H plus gitu. Karena bersifat asam kita. Oke? Jadi tinggal pakai rumus ini Kw per Kb kali garam dikali valensi kita.
Nah, tinggal masukin nanti ke pH min log H plus gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia eh, atom lemah sama basa kuat, berarti kan yang terhidrolisis siapa guys? Yang terhidrolisis siapa? Kalau asam lemah dicampur sama basa kuat. Asam lemah. Yes, yang lemah. Kita kasih contoh yang lemah. CH3COH aja lah ya, biarin aja lah. Terus ditambah sama basa kuat. Misalkan HI, maka nanti dia akan menjadi apa senyawanya? CH3COO I ya, tambah 2O. Nah, ini yang terurai berarti adalah si asam lemahnya, si iodidanya akan jadi pembawa sifat. Maka CH3COI adalah garam yang bersifat basa. Oke? Bukan CH3COH itu asam lemak, Kak. Eh, oh iya, astagfirullah. Thank you, thank you. Hmm, kan udah jadi kepikiran HI mulu nih. Berarti dia aku misalkan tambah KOH ya. Jadi CH3COOK ya. Thank you ya. KOH berarti ini CH3COOK itu adalah garam basa. Oke? Dua-duanya jadi asam tadi. Kalau dua-duanya asam yang ada nanti carinya pakai H plus. Nah, terus jadi konsentrasi campuran dulu kita. Oke, aman guys. So far, tinggal lanjutin lagi aja ntar pH gimana. pH tambah pH itu 14. Terus yang kedua adalah ketika asam sama basanya itu sama-sama dari yang lemah. Udah. Jadi dia akan terhidrolisis total. Artinya semua terhidrolisis. Karena tadi yang lemah pasti terurai atau terhidrolisis. Udah. Nah, jadi yang jadi pembawa sifatnya itu dilihat dari nilai Ka sama Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb-nya, Ka itu kan keasaman ya. Maka itu berarti akan jadi garam asam. Jadi kalau mau cari pH-nya rumusnya yang ini. Tapi kalau misalnya Ka sama dengan Kb-nya, kamu nggak usah capek-capek ngitung. Karena pasti pH-nya netral. Terus kalau misalnya Ka-nya yang lebih kecil, maka dia adalah garam yang nanti bersifat basah gitu. Dan lihatnya itu bukan dari garam itu terbuat dari apa, tapi lihatnya dari KAKB-nya. Jadi kalau KB-nya lebih besar berarti dia garam basah gitu. Oke, teman-teman, cukup. Oke, jelas. Jelas, Jelas, Kak. jelas. Oke, next aku masuk ke larutan penyangga. Balik lagi sebenarnya larutan penyangga ini mirip banget sama hidrolisis. Jujur dulu guru kimia aku waktu kelas 11 itu kayak nggak ngerti deh dia tuh kayak nggak bisa ngebedain hidrolisis sama larutan penyangga gitu. Jadi larutan penyangga itu kan tadi tetap pencampuran asam sama basa, tapi itu kalau secara indirect. Kalau direct bisa aja si asam, misalnya si lemah. Jadi sebenarnya kuncinya larutan penyangga itu adalah spesies yang lemah bisa jadi asam atau basa dengan si garam konjugasinya. Garam konjugasi kan tadi kan tergantung ya. Kalau dia asam berarti ketemunya basa konjugasinya gitu. Jadi larutan penyangga itu ada dua yang pasti berarti baper. Baper itu nama lain dari penyangga ya. Jadi larutan penyangga asam atau larutan penyangga basa gitu. Nah, kalau asam kalau dibuat indirect dibuat secara langsung tinggal jumlahkan aja. Nah, kuncinya adalah harus spesies yang lemah ya. Jadi kalau spesies yang kuat nggak bisa membentuk baper. Nah, jadi eh, larutan penyangga asam kalau dibuat secara langsung tinggal kamu tambahkan aja asam lemah. Aku Al ini ya guys, Al tapi yang kapital. Nah, ditambahkan dengan eh, garamnya. Kalau nanti aku buat BK jadi basa kuat kan. Gitu. Nah, kalau basa, larutan penyangga basa tinggal tambahkan aja basa lemah dengan si garamnya. Nah, tapi kalau secara nggak langsung bisa juga. Berarti kuncinya adalah tambahkan asam lemah berlebih. Jadi nanti yang asam lemahnya itu harus ada sisa gitu. Sementara si yang ditambahkan sama dia yaitu misalnya si basa kuat itu harus habis atau jadi bereaksi pembatas gitu. Nah, untuk larutan penyangga basa pun gitu. Berarti harus ada basa lemahnya nanti berlebih molnya, eh, sementara si asam kuatnya harus habis gitu. Oke? Jadi larutan penyangga itu ini akan menjadi larutan yang bisa mempertahankan nilai pH-nya dan ini ada di darah kita juga. Jadi ngebayang ya kalau andai kan nggak ada larutan penyangga di dalam tubuh kita, kamu minum misalnya apa namanya?
makan jeruk ya bisa jadi kamu langsung kejang-kejang gitu. Karena nggak bisa dipertahankan sama tubuh kita kan ke tingkat keasamannya gitu. Atau minum ya pokoknya yang asam-asam misalnya bisa jadi ya langsung kolaps kita gitu. Tapi karena ada sifat larutan penyangga di dalam darah kita, nah itulah yang membuat itu bisa ditolerir gitu. Jadi kalaupun berubah pH-nya itu cuma berubah dikit aja gitu. Jadi larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya akan penambahan sedikit asam, sedikit basa dan juga pengenceran gitu. Kalaupun berubah cuman dikit lah gitu ya. Oke, aku yakin kalian kalau konsep yang itu udah lebih cepat. Nah, jadi nggak terlalu perdalam. Nah, jadi kan tadi kan ada dua larutan penyangga ya, bisa asam sama bisa larutan penyangga basa. Nah, udah jelas tadi ya, asam. Yang penting kalau larutan penyangga asam berarti pasti ada spesies asam lemahnya sama basanya, basa, sorry, basa konjugasinya gitu ya, atau garam konjugasinya. Kalau penyangga basa berarti harus ada si larutan basa lemahnya dengan si asam konjugasinya. Nanti ntar kalau mau cari pH-nya udah masukin aja ke rumus yang ini. Jadi rumusnya akan beda antara larutan penyangga sama hidrolisis. Kalau hidrolisis kan tadi ada ngebahas KW, KW gitu. Oke? Nah, kalau titrasi asam basa, aku penasaran di sekolah kalian ini dipraktekin nggak, Di? Ini biasanya pakai biuret gitu. Pakai nggak? Ada dipraktekin nggak di sekolah kalian? Aku Belum. ya Iya, praktekin Kak. Praktekin. Waktu kelas 11 berarti ya. Iya. Yang lain praktek nggak? nggak sempat praktek. Nggak, maksudnya minimal di sekolahnya dipraktekin nggak ada praktikum nggak di Nggak ada sekolahnya? praktikum. Ah, nggak Belum ada. ada nggak Oh, belum nggak ada. ada praktik. Tapi udah materi ini, Dek. Iya, sudah, Kak. Oh, wait, aku udah nggak tahu nih siapa yang ngomongnya. Anyway, kalau kalian bisa open Apa? cam, boleh dong open cam biar aku nggak jadi orang yang paling cantik sendirian di layar kacaku. Sabian kah? Itu Sabian tah tadi? Ah, iya, iya, Kak. Oh, berarti kan nggak ada praktikum tadi. Udah materi asam basa kan? Udah lewat kan? Iya, udah lewat. Oke. Oke, aku lanjut ya. Mungkin di sekolahmu kebetulan nggak praktikum, entah mungkin alat atau bahannya yang kurang, maybe gitu. Nah, tapi kalau praktikum, wait, harusnya ada ya di soal ini. Entah aku. Mepet Nah, kayak sama gini nih. ujian Ini, akhir. ini alatnya biasanya. Ini, apa sih? Tiba-tiba aku lupa namanya. Klem. Ini tuh kayak tiangnya. Ini sebenarnya nggak segini ya, nggak semiring ini biasanya guys. Cuma ketika aku dapat gambar itu ya udah itu yang bisa aku edit kita. Dia biasanya kayak lurus kayak gini. Nah, nanti itu untuk tahu apa namanya? eh berapa konsentrasi. Misalkan ada nih kan kalau kamu lihat yang di atas ini itu adalah senyawa atau campuran atau larutan yang udah punya konsentrasi. Jadi jelas kita ketahui konsentrasinya berapa. Nah, sementara ada yang jadi bahan praktikum kita itu kita nggak tahu konsentrasinya berapa gitu. Nah, meskipun kalau di lab kan pasti kalian udah tahu konsentrasinya berapa, tapi apakah itu sesuai dengan teori atau enggak gitu. Nah, dia gunanya di literasi itu untuk nyari tahu si larutan yang di Erlenmeyer ini yang di sini itu apa konsentrasinya berapa gitu. Jadi nanti akan ditetesin dari sini, dari di sini nih dibuka, nanti akan netes. Kita harus selalu aktif kayak mencampurkan, yaitu biasanya digoyang-goyang gitu ya, yang di Erlenmeyer ini. Jadi sambil tetesin pasti sambil digini-gini gitu. Jadi nanti kita bakal ngecek nih awalnya kan let's say awalnya dia paling paling titik akhir lah dari titik nol. Jadi sini skalanya di Biuret itu nol dari paling atas deh. Nah, jadi nanti bisa ngukur oh sekarang jadinya segini gitu. Berarti untuk konsentrasi let's say H2SO4 sebanyak 25 larutan ini eh butuh NaOH itu sekian ternyata gitu. NaOH yang 0,5 molar gitu. Jadi in the end-nya kita bisa ngitung konsentrasi H2SO4 dengan dimasukkan ke rumus yang ini. Jadi eh pakai yang ini nih biasanya. Molaritas asam dikali volume asam dikali valensinya asam sama dengan molaritas basa dikali valensinya basa dikali volumenya basa gitu. Oke, aman, Bosch. Itu di titik ekuivalen ya. Kalau ini
Kalau dia larutan masih bersifat masih baper karena ada yang lemah, ada yang sisa biasanya kan. Nah, biasanya yang sisa berarti ketika dia yang sisanya itu adalah si yang basa atau asam lemah gitu. Udah? Kalau dia, jadi ada tiga titik tadi ya. Dia ketika masih asam atau basa, atau bisa jadi juga dia masih penyangka. Kalau ketika spesies ada larutan yang lemah, terus bisa kalau sampelnya tuh yang lemah gitu. Terus kalau titik ekuivalen ini yang sering digunakan, dan kalau yang ketiga setelah titik ekuivalen, berarti kan udah lewat ya. Misalnya dari yang biuret itu terus ditetesin, nah maka nanti sifatnya akan ngikut sama larutan yang dari biuret. Kalau tadi kan dia apa sih yang di atas tadi? NaOH ya, maka nanti akan jadi bersifat basa untuk yang ini. Gitu. Jadi awalnya ini sifatnya masih asam aja, ya kan? Jadi yang ditanya ininya pH-nya, ya pH-nya ini pakai rumus biasa aja harusnya gitu. Biasanya yang ditanya pH-nya ini dulu sih. Gitu. Terus nanti setelahnya masuk ke ekuivalen, maka konsentrasi dikali volumenya si ini dikali valensinya akan equal to yang ini. Konsentrasi kali volume kali valensi. Gitu. Setelah eh, setelah selesai titrasi, dia sifatnya akan yang ini. Akan sifat basa gitu. Karena terus ditetesin, jadi yang menang jadinya yang paling banyak gitu. Dia udah berlebihan. Gitu ya, teman-teman. Ada yang mau tanya sejauh ini? Ada yang mau tanya kira-kira, guys? So far, so good. So far, pusing. Hai. Ya, yes, Miss. Oke. Pada ngantuk nggak? Enggak, Kak. Enggak. Oke. Tadi udah pada sempat makan dulu nggak? Udah. Oke, Ya, good, good, sempat. good, good. Kayaknya yang nggak sempat makan aku. But it's okay. Oke, langsung ya kita latihan soal. Kalau nanti ada yang bingung, jangan lupa nanya aja. Wait, aku sudahin aja chargernya. Oke, nomor satu. Ada yang mau langsung jawab atau mau coba baca dulu juga? It's okay. Biar ganti-gantian yang ngomong. Ya, siapa yang bersedia, teman-teman? Ada yang bersedia? Please raise your hand kalau kamu mau. Gak ada nih. Kakak tunjuk aja lah ya, kayak biasa ya. Aku sesuai dengan nama yang paling atas aja lah di sini ya. Kayaknya bakalan sesuai abjad deh. Ya udah Albert. Albert, nomor satu Albert. Ah, ini mah Eh, kayaknya bisa lah ini langsung. Nomor satu ya, Kak. Mm-mm. Spesi yang hanya dapat mendonorkan ion OH- merupakan salah satu teori asam basa yang dicetuskan oleh Hmm. eh Lewis, Kak. Salah. Salah. Lewis Bronsted tuh Lowry, Kak. Bronsted Lowry. apa? Bronsted Lowry. Enggak. Tadi Bukan kakak, ya? kakak mention nih. Kalau ada ngomongin OH pasti adalah yang teori pertama. Siapa pencetusnya? Arrhenius. Arrhenius bener. Kalau bersetelori kalau dia ngomongin pasang asam Apa? apa asam basa konjugasi pasangannya gitu. Itu tuh pasti bersetelori. Terus kalau ngomongin si Lewis itu tuh pasti ngomongin pasangan elektron bebas, donor akseptor pasangan elektron bebas kan. Gitu. Jadi cuma si Arrhenius yang bahas tentang ohamin. Oke? Yang menggelikan itu kalau ditanya sih si kalau yang donor kalau asam malah yang donor H plus itu teorinya siapa gitu. Itu tuh aku nyebelin menurutku karena dua-dua si Arrhenius sama si Bersutlor itu sama poinnya. Arrhenius kan yang bisa menghasilkan H plus gitu kan, sama aja, setelah menghasilkan dilepas kan gitu, bisa melepas. Si Bersutlor juga gitu. Dah, oke. Jadi diingat-ingat lagi. Kalau si Lewis dia fokus ke PEB, kalau lihatnya pasangan elektron bebas doang. Jadi nggak akan ngomongin proton, nggak akan ngomongin elektron. Oke, lanjut yang nomor dua. Altar. Hai Altar. Altar, kamu lagi di mana? Apakah kali ini kamu sedang di rumah? Altar masih ada nggak Altar? Halo. Oke, nanti kali ya dia. Areta. Yuk, Areta nomor dua. Wait. Kak.
boleh dibaca dulu juga nggak apa-apa kalau misalnya kamu masih ragu dengan jawaban misal. Ya, Hmm. ya Areta, baca dulu deh nomor 2. Ah, pernyataan yang tepat terkait dengan teori asam basa Burst-Taylor adalah Oke, udah bisa jawab nggak? Atau karena ini eh, hafalan ya? ya wait, aku Teori coba asal bahasanya coba Lori. Akseptor kan akseptor. penerima. Akseptor itu penerima. Asam itu penerima Heeh, proton katanya. Enggak heeh. kan? Si Arrhenius maupun si Bruce Lori bilang asam itu yang donor. Donor proton. Berarti Proton itu dia berarti H+. heeh. Kayak asam penerima pasang elektron, bener nggak? Ini Basa merupakan teorinya si donor proton. Lewis, kan? Kenapa nih? Kalau jawabannya dia bukan Kak. Basa merupakan donor proton. Enggak dong, Oh, bukan. bukan. Basa itu Oh, penerima. oke. Penerima, ini yang akseptor. Oh iya. Ini akseptor, penerima. Nah, ini yang benar. eh Kalau yang asam merupakan penerima dan terbebas. Enggak. Penerima pasangan terbebas itu bahasa itu pun teorinya si Lewis. Ada, oke? Nah, yang benar itu adalah yang B emang. Karena emang harusnya ini donor. Asam itu yang donor H plus atau proton. Oke? Oke Kak. Alright, next nomor 3. Altar udah ada belum? Kalau belum, Danendra Aku dulu mau deh. Kak. Oh, siapa tuh? Yang tadi? Rika. Ah, Reka. Oke, yo Reka. Jawabannya yang D. Yang B. D deh. Oh, D. HCO3 min sama CO3 2 min. Yakin? Yap, Oke, kenapa tuh kamu pilihnya yang D? karena di si HCO3-nya ngedonorin proton. Eh, apa kayak dia berkurang. Oke, Ya, sebenarnya. ngedonorin jadi dia. Oke, good job. Thank you ya, Reka. Jadi kalau kita lihat ada 2 CO3 kan, teman-teman di sini. Ini ngapain? Berkurang nggak H plusnya dia? Karena kalau ngomongin tadi aku bilang kalau ngomongin asam base konjugasi pasangan itu pasti teorinya Brown-Lowry kan. Nah, kamu lihat H2CO3 di sini. Dia udah jadi HCO3 min. Ini sebenarnya adalah asam berarti. Nah, ini siapa? Ini basa konjugasinya atau garamnya. Nah, jadi pasangannya H2CO3. Jadi ada 2 pasangan di sini, teman-teman. Jadi yang ini, yang pertama tadi asamnya si H2CO3, garamnya HCO3 min gitu ya. Nah, terus yang pasangan yang kedua, karena emang kan ada 2 reaksi ya. Nah, ini nih, HCO3 min. Setelahnya kan dia donor H+. Kalau kamu lihat, eh, kok kakak bilang donor sih gitu, buktinya apa? Nah, di sini kan tadi hanya 2, di sini udah tinggal 1. Nah, jadi H yang ini kan dilepasin 1 tuh, dilepasin si H2CO3, nah ditangkap sama H2O ke sini nih. Makanya di sini kalau kamu lihat dia udah nggak H2O tapi H3O plus gitu. Jadi dia udah kelebihan 1 H. Nah, kalau yang reaksi yang kedua, HCO3 min, awalnya kan dia masih punya 1 atom H ya. Nah, itu pun dilepaskan dia, makanya dia jadi CO3 min yang udah nggak punya H gitu. Nah, si H plusnya itu ditangkap sama si H2O gitu. Jadi dia melepaskan. Nah, makanya H2O jadi H3O plus lagi. Jadi pasangannya tuh ada pasangan yang ini 1, ini asam, garamnya atau basa konjugasinya ini. Oke. Terus pasangan yang kedua berarti yang mana? Yang HCO3 min sama yang CO32 min. Gitu. Nah, untuk option dia kan nggak ada H2CO3 min sama HCO3 min nggak ada kan? Ini ke H2O itu nggak bukan pasangan. HCO3 min ke, nah ini bisa nih karena kehilangan 1. Kalau H2CO3 langsung ke H2O nggak ada kaitan. Tapi kalau misalnya Kak, kalau dibuat H2CO3 ke CO32 min, CO32 min itu bisa nggak gitu? Bisa kalau benar dibuat tahap gitu. Jadi emang udah paling benar H2CO3, H2CO3 dan CO32 min gitu. Sorry, H2CO3 dengan HCO3 min atau kalau enggak HCO3 min dengan CO32 min. Oke? Aman teman-teman? Kalau bingung disampaikan ya. Gak usah dipendam.
cukup perasaanmu sama si gebetan aja yang kamu pendam ya guys. Oke, aman? Aman tah? Bisa dipahami kah? Ya, aman. Oke, next yang Bisa. nomor 4 ada yang mau coba? Kalau saya. Gas. 4 spesies HCO3- dapat juga disebut sebagai Mm-mm. Apa tuh? spesies amfoter. Ampoter itu sifatnya, kalau ditanya spesinya, itu bukan ampoter. Tapi kalau tanya, misalnya, HCO3- di sana kan, HCO3- ya, posisinya itu dia bisa melepas H+, plus karena dia masih punya satu. Tapi dia bisa menerima satu, karena dia punya ruang lah di dia. Makanya dia masih HCO3- kan. Jadi dia bisa melepas H+, plus, bisa menerima H+, plus juga gitu. Nah, kalau ditanya sifatnya apa? Sifatnya ampoter. Tapi kalau spesinya apa? Itu namanya adalah spesi amfiprotik. Oke? Oh, oke Kak. Paham guys? Oh, materi yang amfoter amfiprotik. Kalau di catatan saya kelas 11 belum ada, Kak. Nah, ya udah tambahkan lah ini. Oke? Baik, Kak. Karena tanya Siap. spesi. Kalau sifat ampoter. Oke, lanjut nomor 5. It's okay guys, kalau misalnya apa ya? Kan kalau les atau misalnya ada sumber lain itu tuh kan nambah wawasan ya gitu. Ya, nomor 5. Mataku udah perih guys. Ya, ada yang mau coba nomor 5 kah? Perih, perih. Coba. Yuk, ada yang coba nomor 5 kah? Mau coba? Enggak? Yang mau baca deh, yuk. Nah, aduh, ada beberapa sebagian karena spesiesnya bersifat. Nah, ini nih jawabannya nih, guys. Nomor 5 baru jawabannya yang Potter bersifat, gitu ya. Oke, got it? Dia bisa sebagai asam, bisa sebagai basa. Kak, aku izin apel pengecekan. Oke, Reka. Nanti join lagi kan, berarti kan? Semangat. Nah, dia bersifat apa? Karena tadi H2O itu bisa jadi melepaskan H plus jadi O hamil, bisa juga menerima H plus jadi H3O plus gitu. Nah, sifatnya apa? Ampoter, spesiesnya kita. Oke, aman guys, aman guys, aman guys, aman guys. Aman, Kak. Oke, lanjut berarti nomor 6. Ada yang mau ini jawab yang mana yang sebagai basa dan oh basa dalam asam basa basa lori. Basi yang dari Dapat. sini ya. Apa? Mau. Yang mana jawabannya? Yang B bukan? Yang bisa sebagai basa ya. Like basa. Berarti yang ngapain basa guys tadi? Akseptor ya atau penerima ya. Akseptor apa? A plus ya. Nah, lihatlah siapa yang kira-kira masih bisa menerima H plus. H3O plus kan udah nggak ada ya, udah nggak bisa. Ya kan? Jangan-jangan bisa nggak jawaban ini lebih dari satu? Bisa. Bisa. Oke, apa aja nih di sini? Tapi PO kalau 43 min boleh nggak? kalau HCO itu dia masuk ke amfoter atau masuk ke basa, Kak? Apa yang HCO3 min? Iya. Nah, kalau misalnya berdasarkan ini ya sebenarnya HCO3 mini itu kan tadi kakak bilang kan dia bisa jadi menerima, bisa jadi melepas gitu. Cuman kalau misalnya kita berdasarkan karena kebetulan tadi masih ada HCO3 min di atas, kalau berdasarkan yang di atasnya itu sebenarnya dia asam, ya kan? Bukan basa. Tergantung dia nanti lagi direaksikan sama siapa sebenarnya. Cuman karena dia bisa dua-duanya, kalau misalnya ada jawaban yang lain yang emang dia cuma bisa jadi basa doang, kita milih itu. Ada nggak di sini yang bisa jadi basa doang? Kalau ini kan kelihatan ya. Kalau udah plus itu biasanya udah kelebihan guys. HNO3 itu nggak pernah ada H2NO3 plus, ya nggak ada. Nah, andai kan aku harus disuruh milih, aku akan milih yang B. Tapi C bisa nggak sebagai basa juga bisa. Jadi H2, misalkan kalau dia ditambahkan
apa namanya, ditambahkan H lagi, di plusin, H plus kan misalnya, dia kan bisa jadi H2CO3 kan. Nah, di posisi ini dia jadi akseptor atau penerima gitu. Penerima H plus contohnya gitu. Oke. Tapi Oke. kalau di case yang di soal sebelumnya, itu kebetulan dia yang melepas. Makanya dia di CO3 2 min. Kebetulan ada soal itu juga di pertanyaan yang di atas gitu. Jadi aku akan lebih memilih B karena emang B itu cure cuma bisa sebagai basa. Oke? Aman, guys? Teman Kak. Oke. Next, yang nomor 7. Ada yang bisa jawab nomor 7? Reaksi HPO4 2 min. Ditambah sama NH3 ngasilin PO4 3 min ditambahin H4 plus. Oke. Yang mana yang tepat? PO4 3 min merupakan suatu basa gitu. Kalau ngomong udah ini kan di sebelah kanan ya, yang dua ini. Pasti dia bukan asam dan bukan basa. Biasanya kalau nggak asam konjugasi, basa konjugasi gitu ya. Oke. Berarti yang pasti ini enggak. HPO4 2 min merupakan suatu basa. HPO4 2 min kira-kira ini ngapain di sini? Dia kan awalnya masih punya H plus. Di sini dia udah nggak punya. Artinya dia melepas H plus eh, yang ditangkap sama si NH3 kan. Makanya NH3-nya jadi NH4 plus. Gitu. Oke. Berarti HPO4 mini itu ngapain? Donor. Kalau donor berarti asam. Donor apa? H plus gitu ya. Next yang C, NH4 plus merupakan asam konjugasi. Berarti NH3 di sini sebagai apa, guys? Kan mereka kan pasangan ya. Basa Kak. Oke, kalau ini asam berarti kan yang ini basa. Berarti asam konjugasinya siapa? NH4 plus. Asam konjugasi oke, NH4 plus basa konjugasi. PO4 3 min. Iya, NH4 basa 3. konjugasi berarti yang pasangannya si asam yang udah kehilangan satu H plus. Nah, berarti ini basa konjugasi. Oke? Nah, berarti yang benar jawabannya NH4 plus merupakan asam konjugasi. Iya. PO4 ini merupakan asam konjugasi. Enggak. NH3 lebih asam. Enggak ada kaitan. Oke, so the answer is cantik. Oke, guys, aman? Aman. Oke, so let's go. Kita mulai masuk yang berhitung pelan-pelan. Nomor 8. Ada yang mau coba nomor 8? Anyway, aku pengen minum, tapi ternyata di air minumku ada semut. Ini yang pangkatnya paling tinggi bukan sih Kak? Ayo, ayo. Yakin nih Aku pangkat. aku mau jawab Kak. Kalau terkuat itu berarti paling rendah. Karena tadi ada yang bilang aku mau jawab, kita kasih dia kesempatan kali ya. Yuk, siapa tadi yang ngomong aku mau jawab, Kak? Oh Kak, Oke, go ahead. larutan berikut ini yang memiliki keasaman terkuat jika diluruskan dalam air adalah Mm-mm. C Kak. Oke, kenapa, C? Karena pangkatnya paling kecil. Balik nggak sih bilangnya? Kenapa Kak? Pangkat, emang min 4 lebih kecil daripada min 11. Maksudnya Lebih. pangkatnya lebih besar Kak. Iya, terkecoh dari minus ya. Oke, benar. Jadi ke KA itu kalau dia, soalnya Kak, masih. Jadi KA itu berbanding lurus sama eh, sifat asal. Oke. Jadi kalau misalnya KA-nya makin besar, maka sifat asamnya akan semakin kuat kita. Nah, jadi yang terkuat di sini adalah yang C ya. Kenapa? Karena dia yang 6,310 pangkat min 4, yang lain lebih kecil dari dia. Oke guys, aman. Jadi terkonfirmasi juga tadi siapa ya yang tadi mau ngomong mau coba jawab itu. Jadi Kak, Oke, mantap. Lanjut, berarti ya. Nomor 9. Siapa yang mau try nomor 9? Ini kalian semua masih baru belajar asam basa kah di kelas 11 eh, sebelum ujian? Atau ada yang udah belajarnya tuh udah agak lama gitu? Sebelum ujian, ujian akhir Sebelum ujian semester. semua ya? Berarti Ya, eh eh tadi yang ngomong baru ngebahas sifat kualitatif barusan siapa?
Aku belum ngebahas. Aku Kak. Oh, ternyata pas, sorry. Yang terakhir setelah asam basa biasanya sistem koloid. Koloid. Nah, kelas 12 itu kan gara-gara S2 pembukanya karena aku jadi ini. Kalau kelas 12 itu biasanya sifat koligatif, terus nggak lama elektrolit gitu. Ah, yang tadi, yang tadi ngomongnya kelarutan sih. Kelarutan itu, iya deh. Setelah asam basa, kelarutan koloid biasanya. Ya, berarti tetap masih tinggal. Oke, ya, ada yang mau coba nomor 9 guys? pH yang dihasilkan dari 0,05 mol CH3COH, Ka-nya sekian dalam 100 mili. Berarti, oh iya, oke, ada hal yang kurang dari di sini ya. eh aku kasih tahu aja ya, asam kuat, asam kuat itu kok rumusnya ketika berarti dia belum dicampuran sama sekali, jadi masih teori yang asam asam basic itu rumusnya itu wait pasti A plus sama dengan konsentrasi atau molaritas dikali dengan valensi. Nah, basa kuat juga gitu guys. Kalau spesifik kuat rumusnya gitu, tapi high flag-nya OH min. Nanti OH dari OH min lanjut ke POH, dari POH lanjut ke ke pH gitu. Berarti dia rumusnya tetap sama. Molaritasnya si basa dikali valensinya berapa. Nah, eh, tambahan kalau yang lemah itu pasti biasanya itu ada dikasih tahu ke A atau KB. Nah, yang lemah itu berarti H plus sama dengan ini asam lemah ya soalnya. Berarti wait, konsen KB sorry KB Ka dikali konsentrasi sih biasanya dikali molaritas dikali valensi enggak. Nah, terus kalau dia biasa lemah sama dia juga OH min ya, berarti akar dari KB dikali M. Siapa? Oke, jadi kalau misalnya we back to discussion ke nomor 6, ke nomor 6, ke nomor 9, kan CH3COH ya. Nah, sebenarnya di sini ada langsung ada clue teman-teman ketika dikasih Ka, berarti dia pasti asam lemah gitu. Maka rumus asam lemah, spesies yang lemah harus masukin nilai Ka-nya ya. Nah, tapi ditanya adalah konsentrasi. Tadi ngomongin konsentrasi. Padahal di soal dikasih taunya mol, tapi ada volume. Jadi apa yang pertama kita lakukan teman-teman? Apa yang pertama kira-kira yang harus kita lakukan? Berarti Cari molaritas. ya cari molaritas. Jadi molaritas dari, aku buat kurung siko ya. CH3COH apa rumusnya molaritas? Itu sama dengan mol N dikali per V. volume. Benar, molnya kan 0,05. Tapi dengan catatan volumenya harus dalam liter. Jadi ini kan 100 mili. Berarti dibagi 1000 jadi 0,1. 0,05 dibagi 0,1 berapa? 0,5 0,5. molar. Nah baru berikutnya melangkah ke H plus. Maka H plus sama dengan akar dari konsentrasinya si asam dikali dengan Ka-nya si asam. Oke, berarti H plus sama dengan akar dari 0,5 dikali dengan eh, 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Oke deh, nih berapa nih teman-teman? Setengah dari 1,8, 0,9. Biar nggak nggak en- biar nggak ganjil di atasnya, berarti 9 aja ya. Nanti A plus sama dengan akar dari, tapi minusnya jadi bertambah pangkat 10 pangkat minus 6. Nah, udah tinggal akarin. Ya kan akar dari 9 itu 3, akar dari 10 pangkat minus 6 kan tinggal eh, bagi 2 ya. Karena akar itu sebenarnya pangkat setengah artinya. Maka dia jadi minus 6 dikali setengah gitu. Berarti sekali 10 pangkat minus 3. Nah, udah dapat H plus. Berarti tinggal masuk ke POH. Ke pH. Berarti adalah min logaritma dari H plus. Berarti min logaritma dari H plus di sini kan berarti 3 kali 10 pangkat minus 3. Nah, kalau kalian tiba-tiba tanya sama aku, Kak, emang logaritmanya 3 kali 10 minus 3 berapa gitu? Aku nggak akan menghitung logaritma 3 satu-satu berapa gitu. Nah, jadi langsung aja kalau min log 10 pangkat min 3 disifat logaritma itu langsung jadi 3 ya. Nah, jadi depan terus dikurang logaritma yang tadi kita nggak selesaikan, atau mungkin kalau kalian harus menyelesaikan logaritma 3 atau logaritma 2 gitu, ya kamu biasanya kalau anak kimia kan ngebolehin kamu buka kalkulator. Jadi dia 3
dikurang logaritma 3. Oke, paham teman-teman? Ada nggak jawabannya? Oke, ada ya. Yang bravo. Aman? Aman saja kok. Aduh, kalau masih bingung silakan guys. Oke, dan Indra kayaknya nih. Aman, Soalnya Kak. ada aman. Oke, next nomor 10. Nah, ini udah mulai pencampuran teman-teman. Guys, coba ya kalian ini. Aku ambil minum bentar ya guys. Bentar. Boleh ya, agak kalian lihat-lihat dulu soal nomor 10 sampai nomor 11. Itu rumusnya yang mana? Apakah rumus asam basa, apakah rumus hidrolisis, penyangga, atau titrasi? Hmm. Oh. Oke, let's go. Rumusnya siapa guys? Yang nomor 10. Apakah asam basa biasa, Kalau saya, Kak, titrasi, hidrolisis? nomor 10 ya. Ya, nomor 10. Siapa tuh yang mau jawab tadi? Saya. Oke, Sobian. Let's go. Kalian kalau nggak resign, kakak nggak bisa langsung lihat tahu. Aku kayak harus buka, ngeklik daftar namanya gitu. Oh, 0,051. Oke, kenapa tuh 0,01, 0,01? Karena dari kan OH mau nyari mol mol NH4OH dulu. Mm-mm. Terus mol NaOH juga dicari molnya. Oke. Terus masuk terus nyari OH- deh. OH- dari NaOH. Mhm. Jadi 0,05 molar ya, molar. Terus OH- dari NaO. Terus itu masukin ke rumus Na4OH buat nyari Na4OH KB akar KB kali polar satu jadi Coba. 1,8 kali 10 pangkat 5 kali 2 sama dengan Mm-mm. 3,6 kali 10 pangkat eh ka- akar 3,6 kali 10 pangkat min 5. Jadi jadi gitu 0,0006. Oke, itu masih masing-masing kan berarti ya? Iya, Oke. Karena kan nanti bakal ada gabungan ya, dua basa di sini biasanya ada si NH4OH sama NaOH. Yang mana NH4OH itu kalau kalian lihat di sini udah notice ya ada Kb. Kalau ada Kb berarti pasti dia lemah. Kalau kalau NaOH itu tadi udah masuk list dari termasuk ke basa kuat ya. Nah, jadi kita masing-masing cari dulu ahaminnya. Tadi sebenarnya caranya dari Sabian itu udah cukup oke. Dia udah cari ahamin masing-masing juga ya. Kayak kita lanjutin dulu tapi Miss, sekalian. saya Jadi cari hitungannya kalau hitungannya 0,006 Miss. Itu gimana? 0,006. Nah, oh, akhir kan 0,006 ini ya. Iya, Oke, kita dekati. keep. Oke, oke. Kita keep ya. Berarti yang paling mendekati antara CDE dong, dekat. Iya. Oke, lanjut. Berarti konsentrasi NH4OH kan ini 2 molar. And then times to 1,8 kali 10 pangkat minus 9. Oke, berarti 2 dikali 1,8 berapa deh, guys? 2 kali 1,8, 36 kan? 3,6 maksud aku. Nah, berarti langsung aja akar 36-in aja ya. 36 dikali 10 pangkat minus 10 kan? Kalau bingung, please raise your hand dan tanyain ya. Oke, akar 36 kan berarti 6 dikali 10 pangkat minus 10. Berarti akarnya. Jadi pangkat 5 ya, minus 5. Oke, eh, molar ya, jangan lupa. Itu molar. Kok salah dong aku, guys. Salah nulis aku, guys. Ini 5 ternyata. Ayo, guys, tolong dong. Tolongin aku ya. Iya. Kalau misalnya aku salah nulis ya, guys. Ini berarti minus 5 ya. Tiba-tiba aku notice. Nah, berarti ini bukan min 5. Karena bukan min 5, bukan min 10. Berarti min 5 tinggal tambah 1 jadinya min 6 ya.
10 pangkat minus 6. Eh, mati. 10 pangkat minus 6. Terus tinggal dibagi aja pangkatnya. Jadi 10 pangkat minus 3. Oke, sekarang kita masuk ke konsentrasi OH- dari si NaOH. NaOH itu berarti karena dia masuknya basa kuat, maka rumusnya tinggal konsentrasinya si NaOH, si NaOH dikali dengan valensinya. Oke, konsentrasinya di sini 0,1, tinggal kalikan valensi. Valensi itu sebenarnya ada berapa banyak OH- di Na. Karena cuma satu, ya udah tinggal kali satu, berarti 0,1 molar. And then kita masukin ke rumus OH- campurannya ya, karena ada dua di sini tadi OH-. Maka OH- total atau campuran ya sebenarnya bahasanya. Tapi nggak apa-apa buat total. Berarti itu sama dengan konsentrasinya OH- yang dari NH4OH kali dengan volumenya NH4OH dikali dengan valensinya si NH4OH terus ditambahkan ke ini, tutup kurung dulu deh. Hmm, tutup kurung gini aja deh. Kurung gini. Oke, terus berikutnya adalah tambahkan ke senyawa yang satu lagi konsentrasinya. Terus berarti OH-nya si siapa namanya si NaOH kali volumenya NaOH terus dikali valensi per volume total. Ini ada di rumus kelas 10 juga sering teman-teman. Kalau rugi kalau lupa wajar sih. Padahal mau bilang mau kalau lupa kamu rugi sih. Jadi kalau rugi. Oke, terus tinggal dikali volume total. Oke deh, lanjut. Berarti tinggal masukin angka-angkanya, teman-teman. Ini 6 kali 10 pangkat minus 3 molar dikali volumenya NH4OH berarti 50 mili. Kalau kita dua-duanya dan nanti juga kita pakai mili, nggak apa-apa kita pakai mili sih. Jadi 50 dikali valensinya NH4OH berarti kan satu ya, karena OH-nya cuma ada satu. Terus dikali dengan ditambah dengan OH-nya si NaOH jadi berapa dia? Oh, 0,1 dikali volumenya si NaOH 50 tapi catatan dia masih milih dikali dengan valensinya NaOH kan berarti satu. Ya, terus per totalnya nanti 50 tambah 50 mili berarti 100 mili. Nah, nggak apa-apa, pakai kayak gini teman-teman. Mililiter. Yang pasti nanti dapatnya dalam mililiter aja. Oke, nah berarti udah dapat, tinggal di jumlah-jumlahkan aja sini. Nanti per 100 lagi. 6 kali 10 kali 3 kali 50 berapa? Terus 0,1 kali 50 berapa? Nanti totalnya berapa? Berarti dia 0,3 ya. 50 dari 6. 10 dari 6. Berarti dia jadi 5 kali 6, 30. Ada utang 1, 2 dibayarin. Berarti 6 ke 30 ya tadi ya. Berarti 0,3 ya. Berarti dia jadi 0,3 ditambah yang 0,1 kali 50 berarti kan 5 ya. 5 terus dibagi dengan 100. Oh, aku tulis di mana nih? Oke, tinggal dibagi dengan 100. Oke, lanjut 0,3 kali 5, 5,3 ya. Kali tambah ya. 5,3 dibagi 100. Nah, makanya aku dapat yang E. Yang kalau kamu lihat CDE itu mirip banget. Cuman 0,051, 0,052, 0,053 gitu. Oke, Sabian. Aman, guys? Aman, Kak. Oke, yang barusan jawab siapa tuh? Ya, Yang barusan jawab siapa deh? Oh, Sabian. Oke. ya saya. Oke, yuk. Yang nomor 11. Kita masih ada cukup waktu kok. Aku terlalu cepat gak, guys, ngajarnya? Enggak, Kak. Enggak. Atau
Materinya terlalu dikit kak, kakak nggak detail gitu nggak? Halo, kalian cukup ngerti nggak di aku ajarin? Ngerti, Ngerti? Kak? Aku nggak ngerasa ngajarin sih, kayak dia udah belajar bareng gitu. Oke, masih cukup ngerti ya. Nggak terlalu cepat kah aku ngomong? Enggak, Kak. Nggak. Aman, Kak. Tapi kalau misalnya kalian ada yang bingung atau ada yang mau tanya langsung tanya aja ya. Karena balik lagi nggak semua aku detailin. Kadang ya udah pas ketemu di soal baru aku ingatin lagi kita. Oke? Ya, berarti kita lanjut yang nomor 11. Ada yang udah bisa ngerjain nomor 11? Atau udah kayak, oh kayaknya langkah-langkahnya kayak gini nih gitu. Ada? Nomor 11 di jam lewat 11. 10 mili larutan. NaOH 5 meter 5 molar diajarkan sampai 250, terus eh mili larutan tersebut diambil dan dicampur dengan N4OH hingga hasilnya nilai pH campuran itu 12, maka NaOH pada campuran tersebut adalah, artinya yang tadi adalah A ya. Oke. Tanpa langkah apa yang kira-kira bisa kita ambil sementara di sini sudah ada pH-nya. pH-nya 12 teman-teman. Ada yang mau kasih ide, kita harus ngelakuin apa dulu? Berarti mau nggak mau kita harus Pengenceran dulu, Kak. apa? Pengenceran dulu bisa nggak, Kak? Boleh, pengenceran dulu. Boleh dong. Oke, gimana tuh kalau pengenceran dulu? 10 mili NaOH, terus nanti dia diencerkan dengan hingga 250 mili. Hmm. Oke, terus gimana tuh? Kalau udah terus kalau udah dia, aduh, kalau udah coba ntar dulu. pH-nya 12, volume NaOH-nya berapa? Mm-mm. Berarti ini pengenceran NaOH benar. Rumus pengenceran apa teman-teman? M, Jam M1 satu kali per V1 sama dengan M2 kali V2. Ya, jadi pengenceran pertama, wait, oke, M1 dikali V1 sama M2 kali V2. Oke, M1 berarti berapa nih? lima, Kak. Oke, M1 berarti kondisi 1 ya. Ya, 5 molar times 2. Berarti berapa? 10 ya. 10 mili. Terus keadaan yang kedua volumenya jadi 250, sementara konsentrasinya itu yang kita mau cari gitu ya. Ya berarti konsentrasi kedua dikali volume 250 mili. Oh, oke deh, berarti tinggal M2 adalah 250 dibagi 50. Berarti M2 berapa? 50 dibagi 250 ya kan? Nah, berarti 0 bagi 0, maksudnya habis. 5 bagi 25, berarti tinggal 0,2 ya. Ya enggak? Pas guys. Benar Iya, nggak Kak. 0,2? Oke, berarti yang berikutnya kan di sini di highlight kalau pH campurannya itu 12. Kalau pH campuran 12 berarti pH-nya berapa kira-kira? Terus nanti kita dapat OH min campuran Dua, berarti kan. Kak. Oke, good job. Berarti tadi pH campuran itu 12, so it's mean pH-nya 2. Berarti 14 dikurang 2, 12. Jadi 2. Nah, artinya Ohamin itu berapa? Karena ini adalah bahasa ya. Ohamin 10 itu pangkat kan min 2. min, eh, coba 10 pangkat min 10 pangkat min POH kan? 2. Oke, tapi kalau di Asam dia 10 pangkat min PH gitu. Nah, berarti Ohaminnya 10 pangkat min 2 kan? Atau 0,01 ya. 01. Mm-mm. Terus berikutnya apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Kalau dapat batu baru masukin ke, Cari derajat ionisasi. kenapa? OH masing-masing boleh nggak? Kita tahu dulu Boleh, OH-nya si NH4 OH berapa, bisa nggak? boleh, Kak. Oke, ya karena yang ditanya adalah nanti volumenya si NaOH. Oke,
Yuk konsentrasi lagi. OH-nya si NH4OH gimana tuh carinya? OH-nya aku ganti warna. OH si ya warna merah. OH-nya si NH4OH. Berarti kan dia kan lemah ya. Oke, lemah berarti NH4 itu bahasa lemah. NH4OH maksudnya. Berarti dia langsung kita kalikan konsentrasinya dikali KB-nya. Jadi konsentrasinya si NH4OH dikali dengan KB-nya, konstanta basalnya, berarti akar dari molaritas berapa nih tadi? NH4OH. Berarti 0,2 ya. Yang ini, sorry guys. Ya, berarti 0,2 dikali KB-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini tinggal coret aja ya, 0,2 jadi 2 gitu. Jadi 2 kali 2 berarti akar dari 4. Terus jadi ngutang 1 tadi ya, 0,2 ke 2. Berarti jadi 10 pangkat min 6. Nah, berarti kalau misalnya dia di apa, udah dapat OH-nya si NH4, OH tapi. Nah, baru lanjutnya ke OH-nya si NaOH. NaOH udah dapat belum? Ini beda tipis ya, NH4OH sama NaOH bilangnya gitu. Jadi kayak rentan banget aku salah ngomong. Yuk, berapa tuh kalau konsentrasinya si NaOH, NaOH. Mm. 0,2 Udah yakin konsentrasinya OH- apa nol koma untuk tiga si ya? NH4OH ya. NH4OH mulu, gamun deh. N, N, molaritas, apa sih? Dari sini aja. N, N. Ini si NaOH. Titik dulu baru NaOH. Terus sama dengan berarti tinggal konsentrasi dikali dengan valensi ya. Konsentrasinya NaOH dikali valensi. Nah, konsentrasinya tadi, oke, berapa nih guys konsentrasinya NaOH tadi? Sama 0,2. Hmm. Nah, terus dikali dengan valensinya 1 aja. Berarti 0,2. Oke, nah baru masuk ke OH min total. Berarti gimana nih guys? Kalau total, berarti si NaOH konsentrasinya si NaOH di volumenya berapa, terus valensinya berapa, udah gitu doang. Terus nanti tinggal tambahin yang satu lagi si temannya dia, kita. Berarti kalau aku langsung boleh nggak? Atau tulis tangan dulu juga rumusnya baru ke angka? Hai guys, Langsung aja Kak. Langsung apa? aja Kak. Tulis rumus dulu. Sama kayak yang tadi guys. Biasanya molaritas campuran dia. Nah di sini molaritasnya jadi ya konsentrasi aja. Konsentrasinya si Amin. Oke, yuk. Loh, mana itu lagi? Oke, berarti ini tinggal kamu buat aja. Berarti ya konsentrasinya OH- dari si NH4OH. Next dikali volumenya si NH4OH. Terus setelahnya valensinya akan equals, ntar equals, akan kita tambahkan ke konsentrasi yang satu lagi, yaitu NaOH. Hmm, terus tambah volumenya si apa NaOH, terus dikali valensi. Oke, yuk ada yang mau lanjutin konsentrasi OH-. Ada yang mau lanjutin?
Guys. Oh, kelupaan. Apa yang kelupaan, guys? Kolom kan? Yuk, ada yang bisa lanjutin udahan? Atau masih bingung kah? Let's go, let's go. Cek sound dulu yuk, cek sound dulu. Hai guys, sekarang panjang nih perjalanan kita. Udah kayak mau kemana aja. Iya, Kak. Oke. Ya, berarti tinggal masukin aja ya, guys. Berarti konsentrasi OH- total. Konsentrasinya si OH- dari NH4OH berarti di berapa tuh? NH4OH. Berapa tuh, guys? Konsentrasinya NH4OH? 2 kali 10 pangkat min 3 Kak. Ya, tadi yang ini ya. Oke, 2 kali 10 pangkat min 3 dikali volumenya. Berapa nih? Volumenya tadi 150 ya. Kali valensinya 1. Ditambah konsentrasi OH di di NaOH berapa tadi? 0,2 Kak. Dikali berapa? 10. Kenapa kali cepat? Nah, eh 250 ya Kak? yakin. Dikali. Bentar. Wetamu menang sama kita. Berikutnya berapa guys? 230 berarti dikali 0,2. Terus dikali volume, yaitu yang ditanya. Yaitu A aja ya. Terus dikali banyak 1. Terus per volume total. Volume total mana ini? Oke, volume total berapa guys? Berarti tinggal 100 tambah bentar. Terus ada apa? Oh, oke. Oke, apalagi nih guys? Berarti dikali 1, terus volume totalnya berapa? 150 ditambah 150 ditambah A ya, berarti ya. Ya kan? Bener gak? Volume total kan tadi awalnya 150 nih si N4OH. Si OH nggak tahu, berarti tambah A. Nyambung gak guys? Atau enggak nih? 150 tambah A ya? Kalau dari kakak. Nah, tinggal kalikan silang. Kalau OH min total tadi berapa tadi? Oh, belum. Oke. Ngamin total berarti tinggal lanjut 0,150 0,3. Oke, yang dalam yang ini dulu deh, yang paling atas. Gimana nih guys? Yang cepat ngitung kalau misalnya pakai kalkulator juga is oke. Nah, untuk sekarang ya. Di kemarin TKA bisa nggak ya pakai kalkulator? Bisa nggak guys? Dari Ini speed ke kelas kalian. 0,3 doang. Ah, bisa pakai kalkulator nggak kemarin? 0,3. Ada yang ada yang pakai kalkulator nggak kemarin? Aku jangan tahu. Gak boleh nggak sih, Kak? Oh, oke. Arita. Hmm, apa ya? Aku kemarin nggak terlalu nanya dia. Pas kalau kimia misalnya bisa atau enggak. Matematika kan kemungkinan besar nggak bisa. Tapi kalau kimia nggak tahu deh. Tapi kalau misalnya kayak ada olimpiade kimia bisa. Nggak tahu juga kalau olimpiade matematika. Ada yang anak olimpiade nggak di sini? Dulu pernah sempat ikut gitu. Ada nggak? Adakah? Yang boleh pakai cuma astronomi ya sih, Kak? Oh ya, oke. Nah, deh, berarti harus bisa ngitung juga. Oke, kita masuk ke OH min total ya tadi ya. OH min total kan tadi kita dapat dari pH yang dikasih tahu ya. 12 dan pOH-nya kan berarti berapa tadi?
PH 12 berarti POH-nya tadi 2, maka OH min adalah 0,01 berarti ya udah aku buat di sini 0,01. Kalau dia udah 0,1 oh di sini aja lah langsung aku bayar biar kelihatan ya yang atas ini. Nah, di bawah aku langsung kalikan aja ya. 0,01 sama dengan. Jadi di 150 kali 0,01 berapa, guys? 150 kali 0,01 kita kali silang aja langsung ya. 150 kali 0,01 berapa itu, teman-teman? Berarti satu geser dua. Berarti satu. Ada yang mau dijawab nggak? Aduh, nggak ada lagi. Berarti 1,5 sama dengan, terus kalikan lagi A dikali 0,01. Berarti ditambah 0,01 A sama dengan, nah tinggal kalikan tuh yang di dalam tuh. 2 kali 10 pangkat minus 3 kali 150. 1, 2, 3. Berarti ya tinggal 2 kali 15 ya. 1, 2, 3, 0,15. 2 kali 0,15 berapa, guys? Halo, guys, yuk let's go. Open mikrofonnya semua nggak apa-apa kok. 0, Iya, 0, berapa? Dan 0,15 di 10. apa? Berapa tuh? 2 kali 10 pangkat minus 3 kali 150. 2 kali 10 pangkat minus 3 bisa kita sederhanakan dulu dengan kalikan ke 150. Itu pun sebenarnya ada dikit doang sih. 10 pangkat minus 3 kan 3 kali koma ya. Berarti dia 1, 2, 3. Nah, berarti 2 kali 0,15 maka 15 kali 2 kan 30 ya. Berarti 0,3. Oke, aman. Terus plus 0,2 kali A berarti 0,2 A. Terus per oh, oh, oh. Nggak dapat lagi karena tadi udah kita kalikan ke samping kiri. Oke, yang beda ruas boleh dipindahkan dulu biar lebih enak nih. Ada nggak di sini kira-kira yang beda ruas tapi variabelnya sama gitu? Ada nggak? Ada nggak, guys? Yang A. Iya, yang A berarti dia misalkan 0,01 yang itu aja lah di kiri ya. Nah, dikurang berapa nih? Berarti yang 0,2 jadi pindah 0,2 A sama dengan A-nya kecil deh, jangan kapital, aku lebih sering kecil. Oke, berapa tuh? Ada yang tahu kira-kira? 0,01 A dikurang 0,2 A dikurang 0,3. Terus apa lagi tadi yang harus di minus ya berarti oke 0,3. Atau Nah, kebalik, Kak? langsung minus 1,5. Kan dua-duanya minus kan? Kalau dua-duanya minus kan tinggal kali kaliin kan nanti kan? Ya enggak, dari 0,2. 0,01 dikurang 0,02 berarti eh 0,19. ah, 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 ah. 0, berapa? Minus ini minus tadi ya. Ntar 0,001 A dikali 0, aku belum terus 0,3. Berarti berapa nih, guys? 0,01 dikurang 0,2. 0,19. Oke, minus kan? Iya, Oke, sama dengan ini minus juga berarti. Minus 1,2 dah. iya. Oke, berarti aku nggak usah tulis lagi ya, karena itu ada satuan. Berarti ini A, dikali dengan A ya, kali volume. Oke, berarti berapa tuh? Hanya tinggal bagi aja, guys. Ayo, tinggal operasikan aja minus setengah dibagi 0,19. Berapa tuh? 0,228. Yang mana? Yang samping? Yang 0,0 apa? 28 tuh ke yang kemana, Dek? Nah, udah.
Ini Berarti berapa? tinggal Berapa, berapa? Tinggal ini bagi tinggal kan? tinggal min Tinggal bagi, astaga. Oke, berarti 6, minus minus habis jadi 6, berapa? 228. 228. Oh, oke, ada yang dekat kah? Ada yang 6,32. Ada yang lebih mendekati nggak? Tadi 1,2 dibagi 0,19. 1, aku jadi pengen kalkulator juga deh. Minus gitu. 1,2 dibagi 0,19. 6 nih Kak, 6,3. 0,3157 deh. Aku baru kalkulator. Ya kan? Iya, di kalkulator. Oke, 6,3157 atau di sini 32 lah ya. Ya kan? Karena itu yang pas untuk dibuatkan. Oke, guys, aman? Udah mulai pusing? Pusing, pusing. Ada yang udah pusing kah? Aman, so far, so good. Aman. Yang lain respon dong, respon dong. Itu saya kira. Ya. Reka udah balik belum? Yang lagi jawab siapa sih, guys? Zita. Oh, Jita. Jita, kamu kenapa telat deh joinnya? Tadi les Kak. Oh, oh, les offline. Iya. Oke, hari Kamis kebetulan kamu ada jadwal les ya. Karena minggu Mm-mm. lalu juga kakak ingat kamu telat, ya kan? Iya Kak. Oke, oke, oke. Di tempatnya seperti lagi ngajar, belajar apa, deh? Sama kayak di sekolah, sifat Oh, kolegatif. oke, oke, oke. Lagi apa di sekolah sekarang? Kamu bilang? Sifat kolegatif. Masih negatif. Oke, 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 oke. Tapi dulu asam bahasa di kelas 11 dipelajari kan? Iya Kak. Oke. Yang lain gimana nih, guys? Udah pada capek, kah? Udah pada pusing belum? Aman, 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 Kak. Aman. Tapi lumayan variatif ya soalnya ya. Suddenly yang tanya bukan PH tapi volume ya kan? Iya. Aku udah nggak tahu nih ceritanku harus kemana. Harusnya aku kasih space lebih banyak. Dan entah kenapa aku ngerasa kadang suara aku udah kayak hilang-hilangan gitu loh, guys. Kayak udah sakit karena tenggorokan yang ngomong. Aduh, minggu ini kebanyakan teriak-teriak kayaknya. Nggak muat, guys. Ya udahlah ya. Next yang nomor aku apa skip aja kali ya nomor 12 ke nomor 13. Skip dulu aja kali ya. Karena nggak ada space nulis doang padahal. Tapi nanti kalau misalnya kalian mau ditanya, mau nanya atau nggak mau kah, mending dibahas aja gitu boleh aja. Karena tau masih banyak soal juga kan di sini dan yang pasti aku tahu dari awal soal yang di sini tuh bukan semua aku targetin untuk bisa selesai dikerjakan gitu. Oke? So, mungkin aku skip dulu nomor 12 nomor 13 karena gak ada space untuk aku menulis. Maafin aku ya, guys. Ini apa aku lagi lebih kasih banyak uh, space deh. Jadi lebih dibanyakin di antara ntar ya. Oke, next yang nomor 14 dulu. Dia ngomongin 64 OH lagi. Aduh. Nah, sebenarnya gak yang berat-berat banget, tapi kayak, aduh dia lagi. Sering banget ya 64 OH. Oke, ada yang mau bacain atau ada yang udah coba menyelesaikan nomor 14 ini? Ada yang mau coba? Atau langsung aja, yuk satu orang dia bacain, biar gantian ngomong. Boleh langsung yang kamu nggak baca manual tapi langsung baca nyebut yang diketahui ditanya boleh. Yuk, siapapun Boleh deh. saya? Saya, Kak. Oke, go ahead. Apabila 100 mililiter larutan NH4OH 0,2 molar memiliki nilai pOH yang sama dengan 100 mililiter larutan KOH 0,002 molar, maka derajat disosiasi dari NH4OH sebesar. Oke, dari iya apa disosiasi ya di sini bahasanya. Nah, itu mirip aja sama derajat ionisasi ya. Jadi seberapa banyak yang bisa terurai misalnya gitu artinya. Dan ada rumusnya juga, teman-teman. Oke.
Yang dari sini apa yang bisa kita lakukan? Karena katanya sih ya nah 4OH itu punya pH yang sama KOH gitu. Berarti yang kita bisa lakukan adalah bla 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 bla. Yang pasti nanti kalau udah dapat pH tinggal masukin sih ntar. Oke, ya kita coba dulu start dari konsentrasinya si OH- di sini berapa. Kalau yang KOH sama NH4OH, oke, sama-sama ada ya datanya. Berarti kira-kira yang mana nih? Berarti karena ini bahasa yang ditanya berarti dari OH- dulu ya. Berangkatnya selalu dari OH- kalau dia bahasa. Berarti OH- sama dengan yang mana guys? Berarti yang kita pakai. Berarti bisa nggak pakai molaritas kali valensi? Bisa. Oke, ada datanya. Molaritas dikali valensi. Kalau molaritasnya biasa pasti ya. Oke, berarti berapa tuh molaritasnya guys? 0, 0,002. betul. Per kali. Valensinya berapa? Valensinya berapa? Berapa? Ya, valensinya berapa? Valensinya Satu, Pak. ya satu. Good job. Berarti OH- sama dengan 0,002 berarti 2 kali di 10 pangkat minus 3. Bener ya? Molar. Bener gak guys? Kalau salah ingetin. Oke, next kalau udah ada eh konsentrasi OH- berarti kita coba cari pOH kali ya. Karena nggak ada data pOH kalau di sini. Oke, berarti pOH itu sama dengan min logaritma 2 kali 10 pangkat minus 3. Oke, berarti ini tinggal change saja 3 dikurang log 2. Benar gak guys? Jadi min 10 pangkat min 3 ya udah. Nyambung gak guys sampai sini? Itu tulisan Nyambung, Kak. dokter banget. Oke, udah 3 kurang logaritma 2. Berarti kalau pOH-nya di sini bisa bisanya nih. Oke, berikutnya apa nih kira-kira kita akan lanjutin kemana? Kalau udah dapat pOH. Ada yang mana yang mau dilanjut? Tadi itu masih pOH-nya yang mana? Yang sekarang derajat ionisasi karena nanti akan di comparing ya antara NH4OH sama HCl sama KOH. Oke. Apa nih yang bisa kita lakukan lagi guys teman-teman? Kalau udah dapat segitu pOH-nya minus 10 kali um, min logaritma 2 kali 10 pangkat minus 3 yaitu 3 min log 2. Nah kalau udah dapat berarti tinggal masukin ke pOH-nya pasti sama notes-nya harus sama dengan pOH-nya si NH4OH. Oke? Dari sini kira-kira udah ada gambaran nggak? Oke, aku kasih clue lagi. Kalau misalnya dia udah dapat pOH gini, ntar pOH-nya udah jelas. Kamu bisa nanti kasih rumus yang kayak gini. Pernah lihat ini nggak, guys? OH min sama dengan pernah lah pasti. Akar tadi. Akar Ka dikali molaritas. Oke. Nah, berarti apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya si apa nih KOH sama NH4OH udah sama. Apa yang bisa kita lakukan? Berarti tinggal si ya
Si NH4OH nih, berapa sekarang OH minnya? Tadi 2 kali 10 pangkat minus 3 ya berarti ya. Oke, konsentrasi dari NH4OH berarti berapa guys? Konsentrasinya, OH minnya. Bentar, aku salah. Konsentrasi dari NH4OH min. Eh, NH4OH min. Konsentrasi OH min dari NH4OH. Ya, salah mulu nih peletakannya. Bentar. Konsentrasi dari OH minnya si NH4OH. Oke, kalau ini udah dapat, nanti bisa masukin ke apa namanya? Ke persamaan. Oke, berarti nih konsentrasinya NH4OH berarti gimana guys? Berarti 10 pangkat min POH. Oke, berarti 10 kurang ini dong berarti. Pangkat ini berarti ya. Oke, pangkat POH soalnya kan. Berarti dia 10 pangkat min POH berarti 10 pangkat 3 ditambah log 2 kan berarti. Ditambah apa kurang guys? Minus berarti jadi kenapa langsung sekarang? Aman lah ya berarti kayak gini ya. Aman kan? Masih kan? Berarti 10 pangkat minus berarti dia jadi log 2 kah? Ya kan? Berarti jadinya 10 pangkat min 3 log 2 min 3 log 2. Berarti ini berapa guys? Ke bentuk dasarnya. Berarti dia jadi 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, next. Berarti tinggal masukin ke OH minnya KA kali konsentrasinya berapa. Terus OH minnya kan tadi udah dapat segini. Baru nanti yang ini guys rumusnya OH min sama dengan akar dari KW atau KB. Oh, KW atau KA. KA terus dikali konsentrasinya si NH4OH pasti. Oke, yuk. Kira-kira ada yang mau ngerjain ini nggak? Udah dapat gambarannya belum, guys? Per soal ini. Atau makin bingung? Hai, guys. Halo, halo. Cek sound dulu, yuk. Ya, Kak. Udah makin Ya, bingung atau masih ngerti? Masih bingung atau udah ngerti? Masih aneh. Ini belum selesai nih. Nah, kalau udah dapat OH-nya, nanti tinggal masukin kalau udah dapat KA. KA berapa gitu. Nah, nanti KA itu, ya, KA nanti, kan di sini kan sebenarnya di soal ini, ya itu soalnya nomor 14 ya, guys. Ini kita nggak bahas. Oke, eh, apa namanya? Di sini tuh nggak ada yang udah punya KOH bahasanya. Nah, berarti setelah nanti dia ada KA, berarti nanti jadi alfa sama dengan akar dari KA per molaritasnya si lawannya MgOH. Mg4OH 2 kali gitu. Eh, nyambung nggak guys? Atau enggak? Molaritasnya NH4OH. Oh, 2 kali sih. Nyambung nggak guys? Halo, halo, halo. Nyamuk, Kak. Nyambung. Oke, berarti KA-nya kira-kira udah ada yang dapat gak? Atau kita tulis semua? Dapat nggak KA-nya? Cari dulu KA-nya. Tadi OH-nya udah dapat. Konsentrasinya NH4OH tadi udah dikasih tahu kan? Yaitu si, benar mana tadi? 0,2. Nanti tinggal masukin deh. Yang ini tadi udah ada yaitu yang ini ya kan, ini kan konsentrasi OH-. Terus ketika kita mau cari KA-nya, jadi dari sini itu clue-nya adalah kita mencari
Ka gitu. Nanti Ka berapa? Nah, nanti kalau udah ada Ka, baru lanjut ke alfa, derajat ionisasi gitu. Oke nggak? Ini aku belum bahas semua nih guys, padahal udah mau habis waktunya. Nanti bisa dicari tahu sendiri ya. Aku belum masuk yang kayak hidrolisis, baper. Nanti kalian lanjut ya, boleh nggak kalian lanjut? Boleh Kak. Oke, biar aku nge-spill yang lain ya. Nah, kalau yang trayek-trayek gini bisa baca kan kalian? Oh ini loh, aku si ada ini ya nih. Nih, trayek gini masih bisa baca gak? Bisa, Trayek pH masih bisa ya? Bisa kan? bisa Kak. Oke, next mau yang mana nih? Fe, Cn, KOH. Kalau dari soal ini bisa nggak langsung kalian tentuin? Oh, yang ini nih Kak, hidrolisis garam, yang ini baper gitu. Bisa nggak? Lu cuma lihat soal. Oke, coba yang tersebanyak ini masih nomor skip dulu. Coba nomor 27 deh. Ini paling simpel dulu. 27, ayo. Ada yang bisa jawab nomor 27 nggak? Guys, yuk let's go guys. Semangat. Tadi yang bisa jawab nomor 27 nggak? Dua tuh saya Kak. Oke, yuk. Ini yang kayak simpel. Kalau penyangga asam itu berarti yang asam kuat sama basa lemah kan Kak? Enggak, kalau udah baper itu yang lemah. Jadi asam lemah itu, larutan baper asam itu berarti asam lemah. Di- Harus ada asam lemah. Karena penyangga itulah spesies lemah dengan garamnya. Gitu. Gitu. Oh, oke. Tapi kalau misalnya dibuatnya nggak direct, dicampurin dulu kan dengan lawannya dia, lawannya harus kuat gitu. Dan lawannya harus habis duluan, dia harus sisa. Karena kan balik lagi ya guys, asam, misal nih, bayangkanlah asam lemah ditambah dengan basa kuat kan menghasilkan berarti garam apa gitu, garam ya ditambah H2O. Nah, yang ini harus habis. Kalau ini habis kan katakanlah ya, di sini tuh misalnya 0,5 molar, di sini misalnya 0,7 gitu. Nah, di sini belum ada. Nah, tiba-tiba bereaksi ini yang harus habis 0,5 sini, berarti 0,5 juga. Nah, ini harus habis nih. Artinya si basa konjugasi udah habis. Nah, di garam dia kan nanti akan terbentuk juga kalau kalah 0,5, sini juga 0,5 semua ya. Nah, berarti si garam ini terbentuk 0,5, si basa buat tak habis, yang sisa si Al sama si garam sama H2O lah gitu. Nah, itu dia. Jadi harus spesial lemah harus ada En- di akhir ya, entah itu dengan cara direct atau enggak gitu. Direct atau indirect. Oke. Jadi yang mana kira-kira teman-teman? C. Oke, yang C. Kalau kita lihat yang A sama yang B udah pasti salah. Kenapa? Karena asamnya kuat, ya kan? Nah, yang D juga udah pasti salah, asamnya kuat. Nah, sebenarnya yang E juga nih. Ini hitungannya nggak terlalu berlaku nih di sini malahan. Harusnya ada yang ngitung nih. Kalau kalian lihat nih, molnya sih biasanya lebih lebih besar, guys. Ini kan nolnya. Molnya 0,1 ke 100, saya milimol ya. Berarti tinggal ini 10. Kalau yang ini 0,5 ke 100 ya ini 5 gitu. Jadi si KOH nanti akan habis, akan terbentuk yang namanya KCN gitu, garamnya. Nah, itu garam eh konjugasinya. Oke? Kejawab gak? Apa sih? Tem?
Terjawab gak, guys? Ya, Terjawab ya lah. udah coba deh yang nomor 28 kalau enggak yang benar atau penyangga basah. Ini adalah soal tentang penyangga nih. Terus aku belum masuk ngitung hidrolisis guys sama sekali. Hopefully tadi dari penjelasan aku nanti kalian bisa ngejelasin ya guys. Karena tadi kan aku sempat ngejelasin rumusnya juga gimana hidrolisis gitu ya. Yang nomor 28 kira-kira yang mana nih penyangga basah? Nanti juga akan ada review ya. Nah, jadi nanti aku berarti soal review akan aku banyakin dia sama saya juga. Karena ini salah satu poin yang penting sih. Yuk, kalau nomor 28 kira-kira yang mana tuh? Karena masih penyangga, jangan kecil lagi. 3 dan 4 bukan Kak? Hmm? 3 dan 4. Kenapa 3 dan 4? 3 dan Karena 4. basa lemah dan garamnya kan Kak. Oke, bahasa lemah. Kalau yang satu, kalau yang satu enggak. Itu bukannya basa kuat ya Kak? NH4OH enggak. NH4OH itu kan tadi udah gabungan ya. Yang kuat kan cuma dari golongan satu dan dua. Bahasa lemah, ya kan? Oke. Nah, yo, berarti yang nomor satu kenapa enggak include karena apa? Karena apa, Pak? Kalau dia tidak ikut. Yuk, nomor. Tadi yang kamu bilang nomor berapa, Dik? Yang kamu jawab, yang kamu pilih. Siapa sih tadi yang kamu lihat? Sorry, sorry, sorry. Yang cowok. 3 dan 4 Kak aku tadi bilang. 3 dan 4 dari si Albert. Oke. Ingat ya, di sini kuncinya adalah bahasa. Kalau nomor 4, aku tekin lagi nih. Nomor 4 ini apa, guys? ACN. ACN itu apa? Asam? Asam lama Kak. Oke, berarti asam lemah sama NaCN itu emang garamnya kan? Nah, berarti kalau arti penyangga basa pasti adalah basa lemah sama garamnya kan? Jadi ini enggak include, ya enggak? Ya Kak. Oke. Terus sekarang yang mana? 1 dan 3 Kak. 1 dan 3. Oke. Nomor 2 kenapa enggak? Karena CH3COH asam lemah. Oke. Nah, kalau tambahin OH pun Asam lima kuat Kak. puluh nol koma satu, yang sisanya OH. Tahu dari sini. 50 ke 0,2 kan? Lebih kecil dong daripada 100 ke 0,2. Jadi ini bukan penyangga tapi nanti yang sisa basa doang. Udah? Nah, jadi nanti rumusnya bahasa biasa. Nah, kalau yang nomor satu, oke, itu asam lemah dan lebih banyak 100 ke 0,2 sama dibanding 50 ke 0,25. Gitu. Oke? Jadi jawabannya 1 dan 3. Nyambung nggak, guys? Oke, ini jadi langsung. Oke, situ oke? Aman? Oke, Udah Kak. pusing? Aman, Kak. Hmm, yang mana ya? Kayak the last one yang kita bisa hitung deh. Oh, yang ini deh. Sebanyak 100 gram HNO3 ini. Nih, salah satu yang mewakilin aja ya. Oke, ada yang kira-kira udah langsung tahu jawaban ini nggak? 100 mili HNO3, 0,5 molar campur sama 100 mili NH4OH 0,5 molar juga. Membentuknya itu garam NH4NO3. Nah, KB-nya NH4OH itu 10 × 5, pH larutannya berapa gitu. Nah, ini tuh agak panjang emang guys. Nah ya, jadi kita harus tahu dulu masing-masing molnya si asam sama molnya si basa. Berarti nanti molnya si HNO3 karena kita akan masuk ke MRS, mula-mula reaksi sisa. Kalau udah ngomongin mula-mula reaksi sisa, berarti nanti pasti yang dikurang itu mol gitu. Jadi mol itu molnya si HNO3, terus molnya si N4OH. Ada yang dapat gak? Boleh guys sambil ngitung. Berarti ini kan HNO3.
Oke, berarti molnya molaritas kali volume. Mol. Ya, molaritas kali volume. Molaritasnya udah ada belum? Ada 0,5 dikali volumenya 100 mili. Nah, kalau dia per liter sebenarnya dia jadi bagi 1000 lagi kan. Karena biar nggak milimol atau kalau nggak 100 ya 100 sih bagi 1000 lah 0,1. Langsung aja lah ya. Oke, dikali 0,1 liter. Berarti berapa tuh guys? 0,5 kali 0,1. Bener kan? Ya, dari 100 mili mau ke liter berapa? Bagi Oh 1000 iya, kan? oke. Bener kan? Berarti 5, Benar. 0,5 kali 0,0. Bentar. Ah, Nol koma nol lima. teh 0,05. Nol lima. 0,05 kan? Iya, 0,05. Oke. Next, molnya CH4OH berarti tinggal 0,5 juga. Terus dikali dengan apa namanya ini? Dikali dengan apa? Sama aja ya. Dan NH4OH itu 0,5 dikali volumenya 100. Nah, berarti per 0,1 ya. Berarti 0,05 mol juga. Oke, aman? Ini nanti semua kan habis bereaksi nih guys. Jadi kalau misalnya kita buat reaksinya yang jadi apa itu HN apa? Misalnya HNO3 hmm, ditambah dengan NH4OH kan menghasilkan NH4NO3 ditambah H2O. Oke, jadi tinggal pakai MRS. Tadi kan kita udah cari ya, masing-masing berapa. Oke, mula mula HNO3 min berapa tuh? Mula-mulanya. Ayo guys, semangat guys. Udah tinggal 2 menit lagi ya. Iya, Tadi Kak. tinggal 0,05 Hmm, kan? 0,05. NH4OH juga 0,05. Yang ini belum ada. Maka semua habis bereaksi guys. Berarti 0,05 kan? Ini juga 0,05. Karena koefisiennya sama-sama satu nih kan. Nah di sini juga berarti 0,05. Dan tas siapa ini yang gambar? Oke, berarti dia udah habis nih semua. Jadi saat setimbang, yang sisa dia cuman yang di sini, yang di kanan. Berarti dia jadi 0,05 apa namanya? Sama 0,05 ditambah 0,05 lah ya. Oke. Nah, karena ditanya itu adalah si NH4OH, maka langsung masuk ke H plus. Ya kan? Iya, Kak. Oke, ini tadi 0,05 mol. Nah, kalau kita, oh iya, kalau udah masuk H plus kan berarti masuk ke molaritas dulu. Berarti molaritasnya NH4NO3 setelah nggak ikut, apa namanya, dibagi, berarti ya, dibagi berapa? Di 50. Oh, mau konsentrasi dikali. Oh, oke, berarti berapa nih guys konsentrasinya? Berarti mol per, per berapa? Ini, Ya total bukan per, Kak? oh, apa? Mol total? V total. Iya, per P total, benar. Berapa tuh? Tapi dalam liter. Liter aja ya. Aku hitungnya milimo Kak. Ah, tadi molnya 0,05 mol. Terus, Ya, oke, mol per, oh ya, per V total. Oke, berapa V totalnya? Yang harus dulu. Berarti 0,05 per V total. V total. Berarti 100 tambah 100 dibagi 1000. 200 dibagi 1000. nol 0,2 koma ya. dua. Oke, 0,05 bagi 0,2 tinggal geser 1 ya. Di 5 bagi 2, 25. Berarti 0,25 tah. Ya kan? Nah, baru lanjut akar dari
Karena ini adalah tadi hidrolisis, jelas hidrolisis karena sama-sama habis kan. Tinggal KW per KB. Nah, di sini kebalikan ya. Jadi yang muncul itu bukan KA. Udah, karena yang kuat membawa sifat gitu. Yang lemah ya biasa gitu. Terus dikali dengan konsentrasinya eh apa? Konsentrasinya si garam itu si NH4NO3 and next dikali valensinya. Oke, berarti H plus sama dengan akar dari KW kan 10 pangkat min 14 per KB-nya tadi berapa guys? 10 pangkat min 5 yang di atas yang ini. Oke, 10 pangkat min 5 dikali konsentrasinya tadi 0,25. Valensinya berapa? Valensinya si garam yang kuat hanya 3. Oke, berarti 1 ya. Oke, terus tinggal kaliin deh 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min 5 berarti tinggal naik ke atas ya. Berarti 10 pangkat min 9 ya kan. 0,25 12 berarti dia 25 ya. Berarti akar dari aku buat dulu deh. 10 pangkat min 5 naik jadi min 9 terus dikali jadi 25 berarti 25 kali 10 pangkat minus 2. Ya enggak? Minus 2 ya. Oke deh, berarti H plus sama dengan akar 25 5. 10 pangkat minus 9 sama 10 pangkat minus 2 diakarin 10 pangkat min 55 berarti ya 5,5 sorry maksudnya. Oke, berarti pH-nya ya sekitaran 5,5 dikurang log 5. Nah, berapa tuh? Logaritma 5 berapa, guys? Logaritma 5 berapa? Ada yang mau cari nggak? Jujur, kalau udah ditanya logaritma per masing-masing per satu angka, aku udah nggak tahu. Oh ya, logaritma 5 0,69. Berarti 5,5 dikurang 0,69, guys. Berapa tuh? 0,69 atau hampir 0,7 lah. Berarti pH-nya sekitaran 5,5 dikurang 0,775 berarti 8. Sekitaran 4,8 tah. 48. Ya kan? Ada nggak Oh, jawabannya? Ada ya? Yang B ada. ya? Oke? Aman guys? Aman, Kak. Betul, Kak. Atau pusing? Kebanyakan angka-angkanya. Oke, Jelek nanti banget angkanya. perdalamnya di review ya. Karena nggak bisa banyak kita. Nanti kalian coba kerjakan lagi ya. Oh my God, catatanku hari ini jelek banget. Suaraku juga udah habis banget. Oke, aku kirim untuk proses. Harusnya tetap proses nggak terlalu susah itu sih. Sama kok bentukan soalnya yang aku buat di pretest sama di post-test 2 minggu terakhir ini. Jadi persis sama. Cuman mungkin senyawanya beda. And then apa namanya? Ya angkanya pasti beda gitu. Ya kakak kirim post-test. Nanti langsung kalian kerjain ya. Jangan lupa. Ini wajib. Aku punya wajib guys. Coba nih ya. Coba diklik dulu. Nah, kalau udah login, let me know. Kita sudahin biar kakak juga bisa apa namanya recordingnya diselesaikan ya. Oh, udah bisa nggak? Oke, bisa aman? Ya Kak. Mana-mana. Oke, aman semua ya. Berarti sampai ketemu minggu depan ya guys. Eh apa namanya? Tiba-tiba aku ngeblank. Oke, semangat di tengah gempuran kalian harus belajar banyak hal ya. Nah, persiapan TKA, banyak pokoknya pasti aku yakin banget banyak banget kegiatan yang harus kalian ikutin. Tetap semangat, semoga tetap bahagia. Jangan lupa ya bahagia. Oke, see you next week, guys. Good luck. Bye-bye. Assalamualaikum. Kakak tutup ya. Welcome, Kak. Asik ya. Makasih, Kakak. Kasih, Kakak. Sama-sama.